Baik, perkenalkan nama saya Smili Maria Kesenia Panto dengan NIM 2202 1106 0117 dari kelompok 7. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas hands-on 1 komputasi awan mengenai Oracle Academic Cloud Program atau OACP, yaitu Oracle Cloud Infrastructure Lab 1. Saat ini saya ditugaskan untuk menjelaskan section 1, 2, dan 3. Jadi langsung saja kita akan ke section 1, di mana kita disuruh untuk mendownload dan menginstal software Git for Windows. Untuk step yang pertama, kita disuruh untuk pergi ke link yang telah tertera di modul. Akan disuruh untuk mengklik download. Dan kita akan menunggu sampai softwarenya terinstall. Baik, di sini setelah Git for Windows-nya terdownload, kita akan ke File Explorer untuk menginstal Git for Windows. Di sini kita hanya akan next saja. Sesuai default yang telah tertera di pengaturan install Git. Install. Kita akan menunggu. Baik, setelah Git telah berhasil terinstall, kita akan finish. Dan kita akan lanjut ke section kedua, itu untuk create secure public or private key authentication. Jadi untuk step yang pertama, kita akan membuka Git Bash terminal window. Kita bisa mencarinya di sini. Run as administrator. Baik, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke step kedua, yaitu enter the following command to create the key. Jadi kita akan memasukkan pin ya, generating public or private as a key pair. Untuk blank space ini kita hanya akan mengenternya saja. Dan ini telah meng-create directory, enter saja. Ya, baik, di sini public key-nya telah tersimpan pada path yang ini. Kita akan coba memeriksanya di Windows C, user, dan bisa dilihat sudah ada 2 file yang tersimpan, dan kita akan meng-close Git Bash-nya. Setelah itu kita lanjut ke section ketiga, membuat always free compute instance dengan Oracle Linux 7. Dan select create virtual machine instance di bagian launch resources. Klik. Lalu setelah itu untuk di step yang ketiga, saya akan accept default untuk placement, image, dan shape, juga networking-nya. Jadi kita tidak akan mengubah apa-apa pada bagian placement, security, image, and shape. Kita ubah itu yang di bagian add SSH keys ini. Kita akan memilih upload public key files. Kelima, kita akan mendrop files tadi yang telah kita buat di Git Bash sebelumnya.
Di sini saya menyimpannya di users Lenovo SS saya ini, dan yang ID rsa.pub. Baik, seperti ini. Klik create. Ya, your new compute virtual machine instance will now be created. Lalu pada step yang ke-6, kita akan mengcopy public IP address yang ada di bagian instance access ini, yaitu yang angka ini, kita akan copy. Ya, baik, jadi demikianlah untuk section 1, 2, dan 3 dari OCI Lab 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naya Putri Salsabila dengan NIM 220211060084. Selanjutnya, di section 4 ini kita diminta untuk connect to the computer VM instance. Yang pertama-tama kita open git bash terminal window. Kita cari di sini. Di sini saya sudah membukanya tadi, jadi sudah di sini, tapi kita yang klik biar tidak bingung. Oke, git bash open. Muncul seperti ini, like this. Pertama-tama setelah itu kita akan execute the following command using your public IP address from section 3 step 8c to SSH connect to your computer VM instance. Di sini kita bisa lihat contohnya nih, example SSOPC. Kita ketik dulu di sini. SSHOPC and then add. Lalu kita mengambil mengcopy public IP address dari hasil instance yang telah kita buat sebelumnya. Copy, paste in here. Bisa paste. Baik, akan saya ketik saja. 178.178.241 and 46. Sorry. Mari kita kembali ke section tadi. Oke. Seperti ini. And enter. Setelah itu, if promoted to continue, enter yes. Nanti akan muncul seperti ini. Yes. Are you sure? Blah 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 blah. Selanjutnya kita akan ke section too far. Okay. Section 5, install JDK 8. Untuk penginstalannya kita mencobanya dari langkah 3 aja dulu. Setelah itu kita coba dari langkah 1 aja. Kita coba ke step yang kedua yang list JDK yang list JDK. Sambil menunggu, kita lanjut untuk melihat ke bawah langkah 3-nya di section ini. So banyak banget. Kita lihat di sini.
Oke, sudah selesai di langkah 2. Lanjut kita ke langkah 3 di section 5 dengan mengetikkan sudo yang install JDK 1.8 dot poinnya adalah x86_4 enter. Or no, di sini ada pilihan yes or no, kita pilih Y. Kita melakukan downloading. Oke, lanjut kita lihat di section di langkah selanjutnya. Terlalu jauh saya pilihnya. Oke, sambil menunggu. Oh, sudah selesai. Di sini di langkah 4 di sini dia bilang to confirm the Java version, execute the following command, yaitu Java garis version. Oke. Muncul sama ya seperti yang di contoh di section. Selanjutnya kita ke section 6. Di sini dia bilang kita bikin folder baru, use directory of PC by entering the command, entering the command itu mkdir java. Oke. Lanjutnya change to that folder, enter the command is cd java. Selanjutnya lagi, to start the VI editor and open a Java file, enter the command VI hello world .java. Oh sorry, tutupan. Java hello world.java. Okay, this dia muncul seperti ini. Kita sambil menunggu. Dan di sini kita mengetikkan I this one. Ya, setelah itu kita melanjutkan dengan mengetikkan seperti ini. Public class, hello world, dan lain-lain. World, and then spasi lagi, kita buka kurung kurawal, and then spasi lagi, public static void main. Ini kita mengetikkan seperti yang ada di sini.
Oke, selanjutnya kita lihat ke bawah lagi. To complete editing, exit answer. To complete editing, kita untuk selesaikan editing ini, kita exit dengan insert mode, yaitu press X. Oke. Untuk melakukan to write the file to your Java, enter the command this. Oops, cannot be seen here. And to quit the VI editor, enter the command Q. Okay, like this. Akan muncul seperti ini. Tadi kita ada dalam file Java. Ini kita sudah keluar dari VI editornya itu. Selanjutnya kita melakukan tahap-tahap terakhir di section 6. Oke, di sini untuk mengcompile di Java program, kita memasukkan command, yaitu java c spasi hello world.java seperti yang sudah saya ketik ini. Lalu selanjutnya kita menjalankan program dengan cara memasukkan command java Oke. Dia muncul di sini itu hello world. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nicole Pakiding dengan NIM 2202-1106-0106. Saya akan mempresentasikan bagian 1 dan bagian 2 dari Oracle Cloud Infrastructure Lab 2. Dimulai dari bagian 1, konfigurasi Linux GUI. Yang pertama, koneksikan virtual machine dengan Git Bash. Di sini virtual machine sudah terkoneksikan dengan Git Bash. Selanjutnya yang kedua, memastikan package yang terbaru sudah terinstall dengan perintah sudo yum update. Di sini tertulis bahwa package-nya sudah yang terbarukan, jadi tidak ada yang perlu diinstal. Tapi jika ada package yang belum terinstall atau perlu diupdate, nanti akan muncul tampilan download size-nya. Jika muncul begitu, tinggal diketik Y saja untuk melanjutkan instalasi package. Selanjutnya yang ketiga, setup GUI interface. Jalankan perintah sudo yum group install server with GUI. Ini diketik Y saja. Proses instalasi sedang berlangsung, jadi ditunggu saja sampai selesai. Di sini proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya set default boot target to GUI.
Selanjutnya yang keenam, reboot Oracle Linux Instance sekaligus menerapkan updates. Selesai di reboot, selanjutnya koneksikan kembali virtual machine dengan Git Bash. Di sini saya sudah mencoba untuk koneksikan virtual machine dengan Git Bash, tetapi koneksinya ditolak karena servernya masih sementara di reboot. Jadi setelah menunggu beberapa saat, saya akan coba untuk koneksikan kembali. Jadi di sini saya sudah coba untuk koneksikan kembali dan virtual machine dengan Git Bash sudah terkoneksikan. Selanjutnya yang ke-8, menginstal VNC server yang akan mengizinkan koneksi ke GNOME GUI. Di sini diketik Y dan proses penginstalan sedang berjalan. Ditunggu saja sampai selesai. Di sini proses penginstalan sudah selesai. Selanjutnya yang ke-9, disable lock screen di GUI. Selanjutnya yang ke-10, start VNC server yang akan mengizinkan koneksi ke GUI dan set desktop resolution. Jadi di sini dia meminta password yang akan digunakan untuk melakukan koneksi ke VNC Viewer. Selanjutnya yang ke-13, membuat kata sandi yang diperlukan untuk menghubungkan VNC Viewer dengan Cloud Instance. Di sini saya sudah sempat mencoba untuk membuat passwordnya, tapi terjadi error karena ternyata passwordnya harus mengandung angka, huruf, dan simbol, dan jika sudah berhasil dibuat, pesannya akan seperti yang di bawah ini. Passwordnya sudah berhasil dibuat. Jadi sekian untuk bagian 1 pada lab 2 ini. Sekarang bagian 2, connect ke Linux GUI. Yang pertama, melakukan koneksi ke virtual machine. Selanjutnya buka aplikasi VNC Viewer yang telah diinstal sebelumnya. Kemudian ketika sudah dibuka, klik File, kemudian New Connection. Di bagian VNC Server,
diisi dengan localhost 5901. Pada name diisi dengan Oracle Linux VM. Kemudian klik OK. Selanjutnya, jika koneksinya sudah dibuat, klik kanan lalu connect. Di sini centang bagian don't worry about this again dan klik continue. Kemudian mengisi password yang dibuat pada section 1 step 11. Jika sudah berhasil terkoneksi dan sudah muncul tampilan seperti ini, tekan enter. Lalu masukkan password yang dibuat pada section 1 step 13. Jika sudah, klik unlock. Selanjutnya, karena ini pertama kalinya saya melakukan koneksi, jadi di sini diminta untuk mengatur bahasa dan keyboard layout. Ini di skip saja. Kemudian start using Oracle Linux Server. Jika sudah seperti ini, di close saja jika tidak perlu. Dan di sini section 2 atau bagian 2 sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nathanael Tuaidan dengan NIM 220211060369 dan saat ini saya akan masuk dalam penjelasan section yang ketiga, yaitu configure lock screen. Langkah pertama yaitu kita klik application menu, lalu pilih settings. Setelah menu setting terbuka, kita lanjut untuk klik privacy dan pilih screen lock. Dan screen lock kita matikan. Setelah screen lock sudah dimatikan, kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut untuk meningkatkan kualitas gambar VM Oracle Linux kita arahkan kursor ke bagian atas layar. Untuk melihat menu VNC Viewer, kita pilih Properties, lalu klik tab Option dan ubah gambar kualitas hingga sedang. Kita pilih medium. Lalu klik OK. Dan
untuk bahwa meningkatkan kualitas gambar dapat mempengaruhi kinerja dan menyebabkan layanan melambat, maka kita menurunkan kualitas dari gambar yang ada di Oracle Linux kita. Kita lanjut pada section yang keempat, yaitu install NetBeans. Yang pertama kita buka Firefox terbuka, kita buka ke link berikut, kita enter. Kita pilih downloading Apache NetBeans 1.2.4. Kita pilih yang ini, Apache NetBeans 12.4 bin Linux x64. Dan tunggu sampai download selesai. Setelah download selesai, kita buka file, kita pilih save. Baik, setelah NetBeans sudah terinstall dan kita lanjut pada step yang ketujuh, yaitu kita buka terminal. Dan setelahnya kita jalankan perintah berikut dalam terminal, yaitu cd downloads. Selanjutnya di step 9 kita jalankan perintah berikut, sudo bash // akan muncul seperti ini jika perintah berhasil dijalankan. Dan selanjutnya pada step yang ke-10 akan timbul notifikasi seperti ini, kita klik next saja. Lalu pada step yang ke-11 akan timbul notifikasi I accept the terms in the license agreement, dan kita cek saja dan klik next. Lanjut pada step yang ke-12, yaitu dalam folder JDK kita akan tinggalkan install the Apache NetBeans IDE to field as default. Kita pilih default, dan yang kedua in the drop down for JDK for the Apache NetBeans IDE kita pilih yang versi yang paling terakhir, yaitu v.1.8 by Oracle Corporation. Selanjutnya klik next seperti ini. Setelah klik next, lanjut pada step yang ke-13, kita klik install. Jika install sudah berhasil, kita klik finish. Lalu selanjutnya tutup terminal window yang ada di Oracle Linux FM Desktop. Oke. Nama saya Yarmi Turangan dengan NIM 220211060306. Baik, jadi saat ini kita masuk pada section 5 pada lab 2. Di section 5 ini kita akan mengkonfigurasi NetBeans dan akan membuat program atau project Java pertama kita. Nah, pada step pertama kita akan membuka NetBeans-nya dengan mengklik application di bar di atasnya, dan kita akan memilih bagian yang programming, lalu akan memulai Apache NetBeans IDE. Nah, ini adalah software IDE yang memungkinkan kita akan menuliskan kode-kode Java di dalamnya. Nah, lalu kita akan jalankan program atau software Apache NetBeans. Nah,
dalam kita menjalankan ini, kita akan membuat file, akan membuat new project yang dimana sebentar kita akan menuliskan kode-kode Java kita. Dan untuk memulai new project ini, kita membutuhkan compiler yang akan menginterpretasi data atau code yang nanti akan kita tulis. Nah, untuk itu kita perlu memilih compiler kita di sini. Nah, dan kita akan memilih Java Weekend dan Java Application agar code yang akan kita tulis nanti akan terbaca dan bisa di compile atau diinterpret dengan baik. Dalam project window ini kita akan memilih kategori Java Weekend dengan project Java Application. Dan di sini kita akan membuka project baru yang akan kita tulis kode Java-nya di dalam. Nah, setelah itu kita akan membuat project baru, dan setelah kita mengkonfigurasi beberapa pengaturan untuk membuat project kita akan mendownload dan mengaktifasi Java yang sudah kita pilih tadi agar program atau code Java kita boleh berjalan dengan baik. Nah, kita akan mendownload dan mengaktifasinya. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Kita akan menginstal plugins untuk Java-nya itu sendiri, library dari Java itu untuk memudahkan kita dalam membuat aplikasi dengan bahasa Java ini. Lalu kita akan menyetujui setiap terms dan license agreements-nya. Dan setelah itu finish. Nah, kita akan membuat project pertama kita dengan nama Hello World, dan untuk lokasi dan foldernya itu dibiarkan saja sesuai seperti di gambar. Dan tampilannya akan seperti ini. Kita sudah masuk pada IDE-nya dan terdapat section untuk kita menulis kode-kode Java kita. Nah, dengan semua yang sudah kita lakukan tadi, memilih Java Application sebagai compiler untuk membaca kode-kode kita dan menginstal lalu mengaktifasinya, kita dapat menulis kode-kodenya di section ini, sehingga setelah kita menulisnya kita dapat merun dan itu dapat berjalan dengan baik. Oke, sekian dari saya untuk section 5 dan section 6 dari lab 2. Terima kasih.